Yang kedua, ya, demokrasi, kepentingan pada demokrasi. Jokowi ini akan dicatat dunia sebagai penjahat anti demokrasi, ya, apabila melakukan kriminalisasi terhadap, ya, apabila, ya, jangan ada pasal hukumnya nih nanti tiba-tiba saya ini penjahat demokrasi apabila ada upaya-upaya, ya, penjagalan-penjagalan seperti misalnya kasus Muldoko yang ingin mematahkan Demokrat, misalkan orang luar Partai Demokrat mau ambil Demokrat. Kemudian misalkan Nasdem ini kan buka aja semua, ya, karena kan di majalah Tempo sudah dibuka nama-nama yang main di bisnis bisnis BTS itu. Saya kemarin kebetulan ditelepon oleh Pak Capres, Pak Anies Baswedan dari saya yang merespon WA saya untuk berbagai hal, dan dia mohon pamit ke Arab Saudi dan menyatakan bahwa meskipun jalan berliku, saat ini dia semakin optimis untuk memenangkan pertarungannya. Nah, perjalanan haji ini menurut saya adalah perjalanan spiritual yang luar biasa, karena Anies selalu mengatakan bahwa kekuatan langit itulah faktor kunci dari keberhasilan Anies itu sendiri. Nah, maka saya tadi juga mau Pak Anies di Multajam kalau bisa mendoakan nama cawapres agar Allah langsung memperlihatkan kepada beliau dari nama-nama yang muncul selama ini. Ya, saya mengusulkan 3 nama tadi untuk dilihat adakah keluar nama itu. Nah, tapi sebelum ke sana, saya melihat bahwa tema ini untuk Anies sebenarnya setengah relevan. Ya, untuk Ganjar dan Prabowo itu sangat relevan karena keduanya tidak punya pengalaman di ilmu ekonomi. Kalau Anies sih, saya pikir sampai masternya masih ekonomi di Maryland University, ya, walaupun dikaitkan dengan international security, ya, S1-nya ekonomi, ya, dan kemudian dia punya pengalaman di Jakarta 5 tahun, dan dia bisa melakukan pembahasan narasi-narasi besar tentang ekonomi dari sisi misalkan mazhab, ya. Anies sudah mengatakan mazhab dia itu adalah social market ekonomi. Nah, ini kan semua pertarungan narasi besar, ya, para ekonom, ya, misalkan dulu yang pertama kali mengembangkan tema tema social market ekonomi di Indonesia, setahu saya adalah Didi Rabini. Mungkin Prof Didin dan lain-lain juga terlibat, tapi yang saya tahu pertama kali misalkan Didi Rabini mulai menerjemahkan buku-buku Jerman tentang social market ekonomi, di mana ada koreksi terhadap pure market ekonomi. Jadi Anies sebenarnya masuk pada tema ini dalam pidato dia. Yang kedua, Anies pada tahun 2018 di tim dalam pertemuan dengan aktivis-aktivis Indonesia 80-90-an, dia juga mengatakan bahwa dia tidak akan mengikuti mazhabnya Sri Mulyani, ya, liberal neoliberal. Nah, artinya Anies juga sudah masuk pada tema-tema besar itu. Nah, jadi sebenarnya di dalam praktek di mana dia sudah menjalankan berbagai kebijakan-kebijakan yang di Jakarta ini, ya, walaupun dalam skalanya itu untuk Indonesia kecil, tapi untuk ukuran New Zealand ini sudah 2 kali New Zealand. Untuk ukuran Norwegia, Jakarta sudah 2 kali daripada Norwegia, misalkan dari segi penduduknya yang 10 juta, apalagi kalau misalkan Jakarta dan sekitarnya dimasukkan, bisa 15-20 juta penduduk yang terdampak pada kebijakan Anies Baswedan di Jakarta. Nah, kalau Prabowo tentu dia butuh karena Prabowo punya buku juga tentang ekonomi kerakyatan, ya, bahkan di 2019 buku itu digadang-gadang oleh dia, lupa saya namanya, ya. Kalau Ganjar belum, maka mungkin dia butuh yang ngerti ekonomi atau ekonom. Apa yang dikatakan oleh Bung Fadil Hasan tadi dalam pengantar memang betul bahwa apa yang dilakukan oleh Jokowi di Indonesia ini dari nawacitanya, ya, sudah benar, tapi dari prakteknya itu banyak yang bertolak belakang dengan nawacita. Ya, baik indeks korupsi sekarang 34 terburuk dalam sejarah,
kemudian indeks demokrasi terburuk dalam sejarah, kemudian dari indeks penurunan kemiskinan cuma 1,04% kalau nggak salah, Pak SBY rata-rata 2,58%, ya. Indeks pengangguran, kita penyerapan tenaga kerja cuma di bawah 3% per pertumbuhan ekonomi, ya, sementara dulu bisa 500.000 penyerapan tenaga kerja per 1% pertumbuhan. Jadi banyak sekali yang tidak dipenuhi oleh Jokowi, ya, termasuk misalkan janji Jokowi untuk membuat pembangunan dari daerah-daerah. Itu juga gagal kalau kita melihat sebaran daripada investasi asing di Indonesia yang tetap berpusat pada Pulau Jawa. Jadi dari zaman Soeharto sampai zaman sekarang, investasi itu sekitar 55-60% juga ada di Pulau Jawa. Jadi sebenarnya Jokowi tidak mencapai apapun selama 10 tahun ini. Tapi teman-teman sekalian, kita melihat seperti sudah disebutkan oleh Henry Satrio, bahwa Jokowi ini bukan ingin berkuasa sampai di sini saja, ya, dia ingin berkuasa mengendalikan sebagai kingmaker baru, ya. Makanya kita lihat kemudian dia bertabrakan dengan Megawati, karena Megawati sebagai queen maker, dia tidak memberi kesempatan pada Jokowi untuk intervensi pada pertumbuhan perjalanan PDIP ke depan, sehingga pada tanggal 21 April Megawati mengumumkan calonnya itu meskipun Ganjar, tapi dia sebut sebagai calon dia, dan Jokowi di situ hanya sebagai pelengkap, tidak sebagai bagian dari kingmaker. Nah, kemudian Jokowi saat ini kita tahu bahwa dia sangat dekat dengan Prabowo. Bahkan disinyalir pada akhirnya itu nanti calon wapresnya itu kalau tidak Erick Thohir, maka itu kemungkinan besar adalah Gibran, yang anak Jokowi sendiri, karena satu-satunya buat Jokowi untuk memastikan bahwa dia mampu mempengaruhi kepemimpinan rejim selanjutnya, ya, agar bisa meneruskan cita-cita dia, baik personal interest maupun interest secara umum, dia harus menempatkan anaknya di sana. Nah, kita lihat aja apakah Mahkamah Konstitusi nanti akan merubah umur calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun, ya, karena itu kan iparnya Jokowi ketuanya, dan berkali-kali kita mengetahui bahwa rejim MK ini sangat pro kepada Jokowi. Nah, kita lihat aja, kalau misalkan nanti berubah itu, maka Gibran yang akan menjadi calon wakil presiden. Kalau tidak, maka Erick Thohir. Nah, apakah kemudian Jokowi bisa main dua, menempatkan Sandiaga Uno seperti Mas Pri tadi katakan? Belum tentu juga. Karena apa? Karena kemudian kita melihat baru-baru ini, manuver Puan Maharani melakukan delegitimasi kepada Jokowi karena dia membuka hubungan diplomatik kepada keluarga SBY. Ya, ini kan sebenarnya satu hal yang selama ini selalu dipagarin oleh berbagai pihak agar tidak terjadi pencairan hubungan, dan sekarang terjadi pencairan hubungan, sehingga kelihatan bahwa di dalam permainan ini Puan Maharani dan kekuatan Puan di dalam tubuh PDIP itu makin lama makin menonjol. Jadi dia bisa aja apa yang diinginkan Jokowi untuk wapres bisa aja ditolak oleh Puan Maharani ke depan. Nah, kembali kepada kepada tema kita ini, saya pikir kenapa Anies Baswedan seperti kata Pak Priyono tadi, kenapa ngantong-ngantongin, kenapa semakin lama? Karena kan ini kan seperti teori Sun Tzu, ya, bahwa mengenali lawan, kenalilah lawanmu, kenalilah dirimu, 1000 kali perang, 1000 kali menang. Anies kan belum melihat siapa yang menjadi cawapresnya Prabowo, karena ini kalau Anies bisa dapat tiket, maka lawan terberat semuanya adalah Prabowo. Karena Prabowo ini apa? Prabowo ini kalau misalkan 3 itu kemungkinan besar kan adalah 2 putaran. Kalau 2 putaran, Prabowo itu paling untung. Ya, kalau dia masuk sama Anies, suaranya kaum nasionalis Ganjar masuk ke Prabowo. Kalau dia masuk sama Ganjar, suara Anies masuk ke Prabowo. Ini Prabowo sebenarnya sangat diuntungkan, ya, untuk permainan 3 calon ini. Dia punya kepentingan terhadap itu. Nah, oleh karena itu Anies harus melihat siapa calon yang dirangkul oleh Prabowo ke depan. Meski Prabowo mengklaim bahwa dia mempunyai kapital saat ini dari kekuasaannya sendiri sebagai Menhankam, dia kemana-mana bilangnya lebih baik sekarang lah dibanding 2019, karena 2019 saya kan menjadi pendukung Prabowo, 2014 saya mendukung Prabowo,
Tapi kalau sekarang saya lihat Prabowo banyak logistiknya. Nah, kalau misalkan dia ditambah Erick Thohir, logistiknya akan semakin luar biasa. Apalagi KPU sudah berusaha untuk mengatakan tidak ada lagi pencatatan atau batasan dana yang digunakan dalam kampanye. Ya ini harus kita ributkan juga, nggak boleh dong, kalau kan tidak ada fair play. Kalau fair play itu harus dibatasin sumbangan-sumbangan. Nah kalau terjadi seperti itu, ya Anies harus menghitung ulang menurut saya. Nah Anies ini sekarang menurut survei terakhir internal ada temannya Pak Anies yang memberikan kepada Anies beberapa hari lalu, itu Anies tuh ada sedikit ketimpangan di Jawa Timur. Ya, kalau Jawa Tengah oke lah, itu udah pasti basis PDIP. Di Jawa Timur ini Anies kalah terhadap Prabowo dan Ganjar, ya, dan cukup signifikan. Oleh karenanya battlefield-nya Anies adalah di Jawa Timur. Ini nggak boleh main-main. Jadi orang tidak boleh misalkan kelompoknya Anies ini, ya, untuk mengumumkan calon sebelum dihitung kemungkinan figur-figur yang bisa mengimbangi Prabowo dan Ganjar di Jawa Timur. Ya, makanya saya tadi di dalam WA saya minta 3 nama dibacakan Anies di Multajam, yaitu satu adalah AHY sebagai tokoh Pacitan, ya, keluarganya punya kekuatan dan internal partai. Yang kedua Yeni Wahid, ya, sebagai pewaris Nahdlatul Ulama, ya. Yang ketiga adalah Gatot Nurmantio sebagai mantan panglima yang tentu punya kemampuan operasi di Jawa Timur itu. Nah, kita melihat ke depan tidak boleh misalkan serta-merta, ya, tanpa dilakukan survei-survei yang serius, siapa yang bisa menambah jumlah suara Anies Baswedan di antara orang-orang penting, ya, kalau dari saya tadi 3 versi, ya, karena Gatot Nurmantio itu adalah representasi dari oposisi sekarang, dan menurut survei terakhir dari sebuah seorang profesor di Universitas Indonesia, itu ada sekitar 30% suara oposisi, ya, suara oposisi 30%, dan akan terpecah apabila Anies tidak melakukan dijegal, Anies dijegal. Makanya teman saya Rocky Gerung, dia bilang sama saya, ya, ini baru diskusi 2 hari lalu saya sama Rocky, dia bilang kan ini kalau Anies tidak jadi, maka kita ada kemungkinan pindah ke Prabowo. Itu kalau kata Rocky Gerung, artinya oposisi mungkin pindah. Nah kan kita oposisi ini bisa pecah 2. Suara buruh yang mayoritas juga sekarang ke Anies bisa pecah 2 kalau ini misalkan terjadi penjegalan terhadap Anies. Nah teman-teman sekalian, jadi menurut saya sih kalau misalkan demi demokrasi dan demi kepentingan dari Ganjar dan Prabowo itu sendiri, itu udah pasti harus 3 calon. 3 calon ini lebih kompetitif dan lebih banyak peluang di antara ketiganya untuk melakukan suatu pertarungan yang sempurna. Ya, jadi itu tiga orang, maksudnya Ganjar dan Prabowo punya kebutuhan itu juga. Yang kedua, ya, demokrasi, kepentingan pada demokrasi. Jokowi ini akan dicatat dunia sebagai penjahat anti demokrasi, ya, apabila melakukan kriminalisasi terhadap, ya, apabila, ya, jangan ada pasal hukumnya nih nanti tiba-tiba saya ini penjahat demokrasi apabila ada upaya-upaya, ya, penjagalan seperti misalnya kasus Muldoko yang ingin mematahkan Demokrat, misalkan orang luar Partai Demokrat mau ambil Demokrat. Kemudian misalkan Nasdem ini kan buka aja semua, ya, karena kan di majalah Tempo sudah dibuka nama-nama yang main di bisnis bisnis BTS itu. Siapa yang rampok di situ sebenarnya? Jokowi harus membuka. Jangan cuma sampai di Joni Plate, ya. Kemudian soal logistik pasir laut yang disinggung oleh Didi Damanuri. Pasir laut ini, ya, itu kan juga kan dana politik. Kenapa dibuka sekarang? Dijual ke Singapura dana politik, karena pasir laut itu, ya, komitmen fee-nya, komisinya itu tinggi sekali, yaitu sekitar $20 per metric ton, ya, dan itu kelompok PDI sudah marah, ya, lihat aja suara PDI Jawa Barat menolak ekspor pasir laut, kemudian PDIP di DPR menolak ekspor pasir laut. Kenapa? Karena PDI mungkin nggak kebagian, ya, bukan karena dia cinta pada ini, ya, bisa jadi cinta juga karena zaman Megawati itu di stop, ya, tapi bisa juga itu karena soal dana politik. Nah, kita maksud saya lihat ini ke depan harus dijaga demokrasinya. Jadi satu kepentingan dari 3 orang itu sendiri untuk kompetitif. Yang kedua adalah demokrasi itu betul-betul dijaga oleh Jokowi, ya, karena kita ini nggak boleh mundur lagi. Nah, karena apa? Karena kita ini kan yang bertarung sekarang
tiga orde. Orde pertama adalah orde lama yang diwakili oleh Ganjar Pranowo, ya. Yang kedua adalah orde baru yang diwakili oleh mantunya Soeharto, namanya Prabowo Subianto. Yang ketiga adalah orde reformasi, karena Anies ini adalah yang lahir dari orde reformasi. Kekuatannya apa? Atau bedanya di mana? Orde reformasi ini cuma dua temanya, ya, demokrasi dan keadilan sosial. Ya, kalau mau ditambah anti korupsi. Nah, demokrasi di dalam orde lama dan orde Soeharto itu nggak ada. Nah, Jokowi ini bagian dari orde lama, makanya dia anti demokrasi. Ya, itu teman-teman. Jadi kita harus tiga orde ini dipertarungkan. Mungkin pengantar dari saya itu aja pada diskusi pada sore hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Saganda.